Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranggon, selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Aku berdiri di bawah pohon tua itu, malam paling gelap yang pernah aku rasakan. Angin berhenti berembus, seolah-olah dunia menahan napasnya. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam pedesaan pun menghilang. Hanya ada aku, cahaya bulan yang remang-remang, dan rasa takut yang menyelinap di setiap pori kulitku. Pohon itu, pohon arwah, begitu warga desa menyebutnya. Dulu aku menganggap cerita-cerita tentang pohon ini sebagai takhayul murahan, dongeng pengantar tidur untuk anak-anak. Tapi malam ini aku ada di sini, dengan sesajen di tangan dan doa putus asa di bibirku. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Ladang warisan ayahku habis terbakar, meninggalkan abu dan hutang yang tak terbayar. Ibu yang sakit-sakitan hanya bisa terbaring di ranjang bambu. Batuknya terdengar seperti jam dinding yang terus berdetak, mengingatkanku bahwa waktunya semikit. Aku sudah mencoba segalanya, bekerja keras siang dan malam, tapi nasib tak pernah berpihak. Malam itu, di bawah pohon tua yang katanya menjadi rumah makhluk gaib, aku berlutut. Dengan tangan gemetar, aku letakkan bunga-bunga melati, secawan darah ayam hitam, dan beberapa batang dupa yang mulai mengeluarkan asap tipis. Bau wangi yang menusuk memenuhi udara. Kalau kau memang ada, kataku dengan suara serak. Aku ingin bicara, tuanmu. Sejujurnya aku tak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Mungkin aku sudah gila. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, udara di sekitarku berubah. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai tulang. Aku merasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan tubuhku dari segala arah. Lalu aku mendengarnya. Suara itu dalam dan serak seperti gemuruh dari dalam tanah. Apa yang kau inginkan, manusia? Aku tersentak, lututku hampir roboh. Tapi aku tak bisa berhenti sekarang, aku sudah terlalu jauh. Aku ingin ladangku kembali. Aku ingin hutangku lunas. Aku ingin semua ini selesai, kataku. Suaraku terdengar kecil, seperti anak kecil yang memohon pada ibunya. Bayangan gelap mulai bergerak di antara akar pohon yang menjalar. Sesuatu keluar dari lubang di batangnya, tinggi dan tak berbentuk jelas. Hanya mata merah menyala yang menatapku, seolah-olah menembus jiwaku. Keinginanmu bisa terkabul, tapi kau tahu segala sesuatu ada harganya. Aku tahu, makhluk itu tertawa, suara yang membuat seluruh tubuhku merinding. Hidupmu adalah milikku saat anak pertamamu lahir. Itulah harganya. Sepakat? Aku diam. Hatiku berdegup kencang. Kret! Kret! Suara pacul yang menghantam tanah memecah keheningan pagi. Adi berdiri di tengah ladang yang kini penuh abu, menggali sisa-sisa tanaman yang hangus. Di kejauhan, suara warga desa terdengar samar-samar seperti latar belakang yang asing baginya. Kau yakin masih mau terus di sini? Bima, sahabatnya, berdiri di pinggir ladang dengan tangan terlipat di dada. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ladang ini satu-satunya yang kupunya, jawab Adi tanpa menoleh. Keringat membasahi wajahnya meskipun matahari baru saja muncul. Bima mendekat menepuk bahunya. Tapi ini sudah habis, Di. Lihat sekelilingmu, semua hangus. Aku bisa mulai dari awal lagi, kata Adi melemparkan paculnya ke tanah. Ayahku bekerja keras untuk ini. Aku nggak bisa meninggalkannya begitu saja. Bima menghela napas lalu duduk di atas batu besar di dekatnya. Aku tahu kau keras kepala, tapi kau nggak bisa terus-terusan melawan nasib. Mungkin ini waktunya kau coba hal lain. Pergi ke kota, cari kerja. Adi menatapnya, matanya penuh kelelahan, tapi tetap memancarkan tekad. Kau tahu aku nggak bisa meninggalkan ibu. Dia cuma punya aku. Bima terdiam sejenak. Angin pagi membawa bau abu yang masih menyengat. Aku ngerti, tapi kalau kau terus begini, kau bakal hancur, Di. Sebelum Adi bisa menjawab, suara langkah cepat terdengar dari arah jalan setapak. Itu Pak Mantri, kepala dusun. Wajahnya tegang. Adi, kau harus ke rumah sekarang, serunya. Ada apa, Pak? Adi segera berdiri. Ibumu dia makin parah. Cepatlah. Tanpa pikir panjang, Adi berlari meninggalkan ladang. Bima mengekor di belakangnya. Di rumah, Adi mendapati ibunya terbaring lemah di ranjang bambu. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Seorang dukun tua duduk di sampingnya, memijat pelan pergelangan tangan sang ibu sambil bergumam mantra. Ibu, panggil Adi, duduk di tepi ranjang. Perlahan, mata ibunya terbuka. Adi, kau di sini? Aku di sini, Bu. Jangan banyak bicara, istirahat saja. Ibunya tersenyum tipis.
Aku hanya ingin kau tahu, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Ladang itu milikmu. Adi menggenggam tangan ibunya erat. Aku nggak akan menyerah, Bu. Aku janji. Bima yang berdiri di pintu memalingkan wajahnya. Aku akan cari bantuan lagi di dusun sebelah. Mungkin ada tabib yang bisa membantu. Adi mengangguk tanpa menoleh. Terima kasih, Bim. Setelah Bima pergi, Adi hanya duduk diam menggenggam tangan ibunya yang makin dingin. Di luar matahari mulai meninggi, tapi di dalam rumah kecil itu bayangan kesedihan terasa kian pekat. Malam itu, Adi duduk di depan rumahnya menatap langit berbintang sambil memutar-mutar cangkir kopi di tangannya. Suara jangkrik dan kodok terdengar mengisi keheningan. Bima datang membawa kabar buruk. Tabib itu nggak bisa datang, kata Bima, duduk di samping Adi tanpa basa-basi. Dia bilang keadaan ibumu terlalu parah, dia cuma bisa kirim ramuan obat. Adi mengangguk pelan, tidak menunjukkan reaksi. Terima kasih sudah mencoba. Kau nggak apa-apa, tanya Bima. Aku baik-baik saja, jawab Adi singkat. Tapi jelas dari suaranya ia jauh dari baik. Bima menghela napas panjang. Aku dengar sesuatu, Di. Apalagi kali ini, Adi mendongak menatap sahabatnya dengan sorot mata letih. Pohon arwah, ujar Bima pelan, nyaris berbisik. Kau tahu kan? Orang-orang bilang kalau kau benar-benar putus asa, kau bisa pergi ke sana. Adi memutar bola matanya. Kau serius? Kau yang selalu bilang aku harus berpikir rasional, sekarang bicara soal takhayul? Dengar dulu. Bima mendekat. Aku nggak bilang kau harus percaya, tapi aku pernah dengar cerita tentang orang-orang yang pergi ke sana dan masalah mereka selesai. Apa kau nggak penasaran? Adi tertawa kecil, getir. Lalu apa yang terjadi pada mereka setelahnya? Bima terdiam. Aku nggak tahu, orang-orang jarang bicara soal itu. Nah, itu dia. Adi berdiri berjalan ke arah pagar bambu kecil di depan rumahnya. Aku nggak mau menukar satu masalah dengan masalah lain yang aku nggak tahu apa. Tapi ibumu, kalimat itu memotong udara seperti pisau. Adi berhenti. Aku tahu, suaranya rendah. Aku tahu, Bim. Tapi itu bukan pilihan. Bima berdiri menepuk pundaknya. Aku cuma ingin kau tahu ada opsi lain. Kalau kau berubah pikiran, kau tahu di mana mencariku. Tanpa menjawab, Adi hanya memandang jalan gelap di depan rumahnya. Keesokan harinya, kondisi ibu Adi semakin buruk. Batuknya semakin sering dan napasnya terdengar berat. Bahkan dukun yang biasanya optimis kali ini hanya menggelengkan kepala. Adi, mungkin kau harus mulai bersiap, kata dukun itu pelan. Segala yang bisa dilakukan sudah kita coba. Belum, gumam Adi. Belum semuanya. Setelah dukun pergi, Adi duduk di samping ranjang ibunya. Wajah ibunya semakin pucat, matanya setengah terpejam. Ibu, Adi menggenggam tangan wanita tua itu. Aku akan lakukan apa saja untuk menyelamatkanmu. Adi, ibunya membuka mata sedikit. Jangan mengambil jalan yang salah. Apapun yang kau lakukan, ingat, setiap keputusan punya konsekuensi. Malam itu, Adi berdiri di depan rumah menatap ke arah hutan di ujung desa. Bayangan pohon arwah seolah memanggilnya. Bima datang tanpa suara membawa lentera kecil. Kau mau pergi? Adi mengangguk. Aku ikut. Kau nggak perlu ikut, Bim. Ini urusanku. Aku sahabatmu, Di. Apapun yang kau lakukan, aku akan ada di situ. Di tengah malam, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti sosok-sosok gelap-gelap yang ngawasi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Apa yang akan kau katakan kalau dia benar-benar muncul? Tanya Bima memecah keheningan. Aku akan bilang aku butuh bantuan. Dan kalau dia minta sesuatu sebagai balasan? Adi berhenti berjalan. Aku akan pikirkan nanti. Bima menghela napas. Kau benar-benar keras kepala. Kau yang bilang ini satu-satunya cara. Aku bilang mungkin, aku nggak bilang pasti. Adi menatapnya. Kalau kau takut, kau bisa pulang. Bima menggeleng. Aku nggak takut. Aku cuma nggak ingin kehilangan sahabatku. Tanpa menjawab, Adi melanjutkan langkahnya. Sampai di depan pohon arwah, Adi dan Bima berdiri terdiam. Pohon itu besar, lebih tua dari cerita manapun yang pernah mereka dengar. Dengan akar yang menjalar seperti tangan raksasa yang mencengkeram tanah. Di sekitarnya, suasana begitu sunyi, seperti dunia di luar hutan berhenti bergerak. Kau yakin ini tempatnya? Bisik Bima. Ya. Adi menelan ludah. Tangannya menggenggam erat bungkusan kain yang berisi sesajen sederhana. Bunga melati, dupa, dan secawan darah ayam. Aku nggak suka tempat ini, kata Bima, suaranya serak. Rasanya seperti ada yang mengawasi. Adi mengangguk pelan. Aku juga merasakannya. Dia melangkah maju, mendekati pohon. Meletakkan sesajen di atas akar besar, dia menyalakan dupa dengan tangan gemetar. Asap tipis mulai mengepul, bercampur dengan bau tanah basah.
Apa yang harus kau lakukan sekarang? Tanya Bima, suaranya bergetar. Aku nggak tahu, jawab Adi jujur. Tunggu mungkin. Beberapa detik berlalu, lalu 1 menit, 2 menit, tidak ada yang terjadi. Kita harus pergi, desak Bima. Ini cuma membuang waktu. Tapi sebelum Adi sempat menjawab, udara di sekitar mereka berubah. Angin dingin berhembus tiba-tiba, menusuk kulit mereka meskipun malam itu tidak berangin. Adi, bisik Bima, mundur selangkah. Dari batang pohon yang gelap, sesuatu mulai bergerak. Bayangan tinggi lebih besar dari manusia biasa. Sosok itu seperti terbuat dari kabut pekat, hanya mata merahnya yang bersinar tajam. Apa yang kau inginkan, manusia? Suara itu dalam, serak, dan terdengar langsung di kepala mereka. Adi terpaku, tubuhnya kaku. Bima berbisik panik. Adi, kita harus pergi. Sekarang. Tapi Adi tetap berdiri di tempatnya, suaranya bergetar saat menjawab, Aku ingin bantuan. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan tapi berat. Seperti bumi bergetar di bawahnya. Bantuan apa? Ladangku, semuanya hilang. Ibuku sakit, aku nggak tahu harus bagaimana lagi, jawab Adi, suaranya kecil. Sosok itu berhenti di depan Adi. Kehilangan, putus asa, kau datang ke sini mencari solusi, tapi kau tahu setiap permintaan punya harga, bukan? Aku tahu, jawab Adi meskipun tubuhnya bergetar hebat. Bima mencengkram lengan Adi. Adi, ini gila, kita nggak tahu apa yang dia mau, jangan lanjutkan. Sosok itu menoleh ke arah Bima. Seketika tubuh Bima terpaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Aku tidak berbicara denganmu, kau hanya pengamat. Adi mengertakkan giginya. Aku siap menerima apapun harganya, asal ladangku kembali dan ibuku sembuh. Makhluk itu tertawa rendah, suaranya seperti retakan batu di bawah tanah. Baiklah, permintaanmu akan dikabulkan, tapi saat anak pertamamu lahir, hidupmu akan menjadi milikku. Itu harga yang harus kau bayar, setuju? Henning melingkupi hutan. Adi menatap mata merah itu. Dia tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan anak yang bahkan belum ada dalam hidupnya. Hanya ada ibunya, ladan dan perasaan putus asa yang mendorongnya. Setuju, kata Adi. Makhluk itu tersenyum, senyum yang lebih menyeramkan daripada tatapan matanya. Kalau begitu, perjanjian kita dimulai. Seketika sosok itu menghilang, angin berhenti, hutan kembali sunyi. Bima yang kini bisa bergerak lagi meraih bahu Adi. Adi, kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Aku nggak punya pilihan, jawab Adi lemah. Dia menatap pohon itu untuk terakhir kalinya lalu berbalik. Ayo pulang. Bima tidak berkata apa-apa lagi, tapi ekspresi wajahnya penuh kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Keesokan harinya, Adi terbangun oleh suara ribut di luar rumah. Dia melangkah keluar dan terkejut melihat warga desa berkumpul di depan ladangnya. Adi, lihat ini, seru salah satu tua desa. Adi berjalan mendekat dengan jantung berdebar. Dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang yang semalam masih hangus kini kembali hijau, penuh dengan tanaman padi yang tumbuh subur dan menguning. Tanah yang sebelumnya gersang kini tampak lembab dan subur, seolah-olah baru saja diguyur hujan. Aku nggak tahu bagaimana ini bisa terjadi, kata Adi gugup, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Ini keajaiban, ujar Pak Mantri. Barangkali doa-doa kita akhirnya dikabulkan. Bima berdiri di belakang Adi, menatap ladang itu dengan wajah penuh kecemasan. Dia berbisik pelan, ini bukan doa, Di, kau tahu itu. Adi mengangguk tanpa menoleh, aku tahu. Adi bergegas masuk ke rumahnya setelah kerumunan warga bubar. Dia menemukan ibunya sedang duduk di ranjang, wajahnya jauh lebih segar daripada kemarin. Ibu, Adi mendekat. Bagaimana perasaanmu? Sakitnya hilang, jawab ibunya dengan suara yang lebih kuat. Aku bahkan merasa punya tenaga lagi. Adi menggenggam tangan ibunya menahan air mata. Syukurlah, Bu. Tapi ibu Adi menatapnya tajam. Kau melakukan sesuatu ya? Adi terdiam lalu menggeleng. Tidak, Bu. Mungkin ini memang waktunya ibu sembuh. Adi, aku ibumu. Aku tahu ada yang berbeda. Sebelum Adi bisa menjawab, Bima muncul di pintu membawa sekantung buah. Aku bawakan sesuatu untuk ibu. Ibu Adi tersenyum kecil. Terima kasih, Bima. Ketika Ibu Adi pergi ke dapur, Bima langsung mendekat. Ini aneh, Di. Ladangmu kembali, ibumu sembuh. Semuanya terlalu cepat. Kau pikir aku nggak tahu? Balas Adi pelan, tapi penuh emosi. Aku tahu, tapi ini sudah terjadi. Dan kau tahu harganya. Kau benar-benar siap menghadapi itu? Adi tidak menjawab. Dia hanya menatap lantai. Pikirannya dipenuhi oleh perasaan bersalah dan ketakutan yang terus menghantui. Hari-hari berikutnya, hidup Adi mulai membaik. Ladangnya menghasilkan panen melimpah, lebih banyak daripada yang pernah dia bayangkan. Hutang-hutangnya mulai terbayar dan ibunya kembali sehat seperti dulu.
Tapi setiap malam Adi merasa ada yang mengawasinya. Di sudut-sudut gelap rumah, di ladang saat dia bekerja sendirian, atau di jalan setapak menuju pasar. "Adi, kau kelihatan lelah," komentar seorang pedagang di pasar suatu pagi. "Tidak apa-apa. Mungkin kurang tidur," jawab Adi sambil tersenyum. Tapi itu bukan sekadar kurang tidur. Setiap malam dia bermimpi buruk tentang mata merah yang menatapnya, suara makhluk itu yang mengingatkan, "Hidupmu adalah milikku." Suatu malam, Bima datang ke rumah Adi dengan wajah serius. "Kita perlu bicara," katanya langsung. Adi menghela napas. "Aku tahu apa yang akan kau katakan." "Kau nggak tahu, Di." Bima duduk di kursi kayu di depan rumah. "Aku dengar dari Pak Jono. Dulu dia punya saudara yang juga bikin perjanjian dengan makhluk itu. Awalnya semuanya baik-baik saja, seperti yang kau alami sekarang. Tapi akhirnya..." Bima berhenti menatap Adi. "Apa?" desak Adi. "Akhirnya makhluk itu menagih janjinya dan gak ada yang bisa menghentikannya. Dia kehilangan segalanya, bahkan lebih dari yang dia bayar." Adi menunduk menggenggam tangannya yang gemetar. "Aku gak punya pilihan waktu itu, Bim. Aku tahu, tapi sekarang kau harus siap. Dan aku gak akan biarkan kau hadapi ini sendirian." Adi menatap sahabatnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak perjanjian itu. Hidup Adi mulai kembali ke jalurnya, namun ada sesuatu yang masih terasa hampa. Ladang yang subur, ibu yang sembuh, semua itu tidak cukup untuk menutupi kegelisahan yang terus mengganggunya. Suatu sore saat Adi sedang mengumpulkan hasil panen, seorang gadis muda datang ke ladang, rambutnya panjang, hitam dan diikat rapi. Matanya berbinar cerah meski kaki kecilnya tampak lelah dari berjalan jauh. "Maaf, bisa bicara dengan Adi?" tanya gadis itu dengan suara lembut, suaranya seperti alunan musik yang menenangkan. Adi berhenti dan menatapnya. "Aku Adi, ada yang bisa kubantu?" Gadis itu tersenyum malu-malu. "Aku Sari, dari dusun sebelah. Ibuku baru mendengar tentang ladangmu yang subur. Katanya, kau bisa membantu orang yang sedang kesulitan." Adi merasa ada sesuatu yang berbeda saat melihat senyum itu. Mungkin karena gadis itu tampak begitu polos, atau mungkin karena tatapannya yang membuat Adi merasa sedikit lebih hidup. "Apa yang bisa kubantu?" tanyanya, mencoba mengalihkan pikirannya yang mulai terlarut pada perasaan yang mulai timbul. "Ayahku sedang sakit. Kami tidak punya banyak uang untuk membeli obat. Kalau bisa, aku ingin sekali bisa mendapatkan bantuan untuknya," jawab Sari, wajahnya dipenuhi harapan. Adi menatap gadis itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang membuatnya merasa perlu membantu. "Tunggu di sini," katanya, lalu bergegas ke rumah. Ketika kembali dengan beberapa barang yang bisa membantu, Adi merasa ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Sari tidak hanya memerlukan bantuan materi, tetapi juga membutuhkan perhatian, sesuatu yang Adi jarang rasakan belakangan ini. "Aku harap ini bisa membantu," kata Adi sambil memberikan beberapa ramuan obat yang bisa membantu menyembuhkan penyakit ayah Sari. "Terima kasih, Adi. Kamu benar-benar baik," ucap Sari, matanya berkaca-kaca. Adi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Tidak perlu terima kasih, ini hanya hal kecil." Tapi Sari menatapnya dengan tatapan penuh penghargaan. "Bukan semua orang mau membantu tanpa meminta apa-apa sebagai balasan. Terima kasih sekali lagi." Setelah pertemuan itu, Sari kembali ke rumahnya, tetapi hatinya tak bisa tenang. Ada sesuatu yang berbeda tentang gadis itu. Sesuatu yang membuatnya ingin terus membantu, ingin lebih mengenalnya. Tumbuhnya perasaan. Beberapa minggu kemudian, Sari kembali datang ke ladang Adi. Kali ini dia membawa sekarung beras sebagai tanda terima kasih. "Aku nggak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikanmu, Adi," katanya, meletakkan beras di atas meja kayu yang ada di samping ladang. "Jangan khawatir soal itu," jawab Adi sambil tersenyum. Meskipun hatinya sedang bergejolak. "Kau tidak perlu membalas apa-apa, aku hanya ingin membantu." Namun, Sari tidak bisa menahan senyum malu-malu. "Tapi aku tetap ingin memberi sesuatu. Aku merasa sangat berhutang padamu." Adi melangkah mendekat, tatapannya semakin intens. "Tidak perlu merasa seperti itu, Sari." Mereka saling berpandang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Adi merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Rasa cemas tentang perjanjian, tentang takdir yang sudah terikat, perlahan menguap saat dia berbicara dengan Sari. "Adi, aku ingin berterima kasih dengan cara yang berbeda. Bisakah kita berbicara lebih sering?" tanya Sari, suaranya bergetar. Adi mengangguk, merasa tak bisa menahan perasaan itu lebih lama. "Tentu. Aku ingin lebih mengenalmu, Sari." Hari-hari setelah itu penuh dengan kebersamaan yang sederhana.
Adi dan Sari sering berbincang di ladang, berjalan-jalan di sekitar desa, atau sekadar duduk bersama di bawah pohon. Adi merasa sesuatu tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama hilang. Namun, setiap kali ia berpikir tentang masa depan, bayangan makhluk itu muncul. Rasa takut dan kewaspadaan datang bersamaan dengan rasa cintanya pada Sari. Dia tahu perasaan ini adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi entah mengapa hatinya tetap merasa terancam. Pada suatu malam, setelah sekian lama berdiam diri, Adi akhirnya mengungkapkan perasaannya. Mereka duduk di bawah pohon yang sudah akrab, cahaya bulan menghangatkan suasana yang tenang. Sari. Adi terdiam, berusaha menyusun kata-kata. Aku merasa ada yang berbeda ketika aku dekat denganmu. Aku mulai merasa hidup lagi. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Sari tersenyum, matanya berbinar. Aku juga merasa hal yang sama, Adi. Aku sudah lama merasa sendirian, tapi sejak kita bertemu, rasanya dunia ini sedikit lebih indah. Mereka saling menatap dalam keheningan. Tidak ada kata-kata lagi yang diperlukan. Perasaan itu sudah cukup jelas di antara mereka. Adi dan Sari semakin dekat, saling mengisi kekosongan yang mereka rasakan sebelumnya. Hidup Adi yang dulunya gelap, kini penuh warna. Setiap hari bersama Sari membawa kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan. Namun meskipun hati Adi penuh dengan cinta, ketakutan itu selalu ada. Pada suatu sore, Sari datang ke rumah Adi dengan wajah yang sedikit berbeda. Ada sesuatu yang berbeda di raut wajahnya, sebuah senyum yang lebih dalam dari biasanya. Adi! Suara Sari lembut, aku ingin memberitahumu sesuatu. Adi menatapnya penuh perhatian. Ada apa, Sari? Sari menggenggam tangan Adi, menatap matanya dengan penuh cinta. Aku hamil. Adi terdiam, jantungnya berdebar kencang. Sesuatu berdesir dalam dirinya, kebahagiaan yang bercampur dengan kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Kau hamil? Tanya Adi pelan, suaranya serak. Sari mengangguk, matanya bersinar. Iya, aku tidak tahu pasti kapan, tapi aku merasa ini waktu yang tepat untuk memberitahumu. Adi menatap Sari, dan sejenak seluruh dunia terasa berhenti berputar. Dia merasa bahagia, tapi juga cemas. Anak yang sedang mereka tunggu ini adalah bagian dari masa depan mereka, tapi di balik kebahagiaan itu, perjanjian lama yang pernah dibuat menghantui benaknya. Semakin hari, Sari semakin terlihat jelas perubahannya. Perutnya mulai membesar, dan setiap kali Adi melihatnya, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak bisa ia ungkapkan. Dia tahu perjanjian itu sudah mendekat. Dan saat anak ini lahir, dia harus membayar harga yang sangat tinggi. Pada malam yang hening, saat Sari tidur dengan tenang di sampingnya, Adi duduk di depan rumah, menatap bintang yang bersinar di langit. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Kenapa aku harus terikat pada janji bodoh itu? Gumamnya pada dirinya sendiri. Kenapa aku tidak bisa hidup normal? Tiba-tiba, angin dingin menyentuh wajahnya. Adi mendongak dan melihat bayangan yang sudah sangat familiar itu. Sosok tinggi kabut hitam yang mengelilinginya dan mata merah yang menatap tajam. Hidupmu akan menjadi milikku. Suara itu terdengar begitu jelas seperti teriakannya langsung di telinga. Adi berdiri, tubuhnya gemetar. Tidak! Aku akan melindungi mereka. Sosok itu tertawa pelan. Suaranya seperti gemerincing batu yang terjatuh ke jurang dalam. Lindungi mereka. Kau tahu tak ada yang bisa menghentikan perjanjian ini. Kau sudah membuatnya dan kini saatnya bayar. Angin semakin kencang memutar tubuh Adi hingga dia hampir terjatuh. Namun sebelum dia bisa berteriak, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan kegelapan dan hawa dingin yang menusuk. Hari-hari semakin panjang dan setiap malam Adi merasa ada yang menunggunya, menanti saat yang tepat. Sari semakin mendekati waktunya melahirkan. Meskipun Adi berusaha tetap tenang di hadapannya, pikirannya terus dihantui oleh bayangan makhluk itu. Pada suatu malam, saat bintang-bintang bersinar terang, Sari merasakan sakit. Perutnya terasa kencang dan sakit, dan saat dia berpegangan pada tangan Adi, dia tahu bahwa waktu itu telah tiba. Adi menggendong Sari dengan panik, membawanya ke rumah sakit desa yang letaknya tidak terlalu jauh. Sepanjang perjalanan, Adi merasa seluruh dunia berputar. Pikirannya bergejolak antara harapan dan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Saat mereka tiba, Sari dibawa ke ruang persalinan, sementara Adi menunggu di luar dengan cemas. Setiap menit terasa seperti berjam-jam. Suara langkah kaki yang cepat, perawat yang datang dan pergi, semuanya seperti berlalu dalam kabut yang sama. Akhirnya, setelah yang terasa seperti selamanya, seorang perawat keluar dengan senyum di wajahnya.
Selamat Adi, kamu sudah menjadi ayah. Hati Adi berdegup kencang. Anakku, bagaimana dia? Sehat, baik laki yang kuat. Istrimu juga baik-baik saja. Adi menghela napas lega. Namun di balik rasa syukur itu, perasaan cemasnya kembali muncul. Bayi yang baru lahir itu adalah pengingat dari apa yang harus dia bayar, perjanjian yang harus dipenuhi. Ketika Adi melihat bayi laki-lakinya yang baru lahir, rasa cinta yang mendalam menyelimuti hatinya. Bayi itu menangis pelan dan Sari memeluknya dengan penuh kasih. Namun di saat yang sama, saat matanya menatap bayinya, Adi mendengar suara itu lagi. Saatnya tiba, Adi, harga yang harus dibayar. Sosok itu muncul di sudut pandang Adi meskipun tidak tampak di dunia nyata. Hanya perasaan dingin dan tatapan tajam yang mengganggunya. Adi menggenggam tangan Sari dan saat itu dia tahu hidupnya akan pernah sama lagi. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Di dalam rumah yang penuh dengan kehangatan cinta, Adi duduk di kursi kayu yang dulu sering ia gunakan untuk duduk bersama Sari dan berbicara tentang impian-impian mereka. Namun malam ini, impian itu terasa begitu jauh. Bayi laki-lakinya yang baru lahir beberapa jam lalu terlelap dengan tenang di samping Sari yang sedang tidur. Namun Adi tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi suara yang semakin sering menghantui. Saatnya tiba, Adi. Bayar perjanjianmu. Adi bangkit dari kursi dan melangkah keluar rumah. Angin malam yang dingin menyambutnya menambah ketegangan yang sudah ada di dalam hatinya. Dia tahu tidak ada yang bisa menghindari apa yang sudah dijanjikan. Tidak ada jalan keluar. Dia berjalan ke ladang, tempat yang dulunya gersang dan kini dipenuhi dengan hasil panen yang melimpah. Tempat itu kini seperti penghancuran harapan. Adi tahu bahwa keberhasilan ladangnya adalah harga yang harus dibayar. Semua kebahagiaan ini tidak datang begitu saja. Ini bukan hidup yang benar, Di. Gumam Adi pada dirinya sendiri, suaranya hampir tenggelam dalam angin. Tapi aku sudah terlanjur. Aku sudah memilih. Tiba-tiba, bayangan itu muncul kembali. Sosok tinggi dengan mata merah yang berkilat tajam memancar dari kabut hitam yang menyelimuti ladang. Kau sudah mencapai titik ini, Adi, sekarang kau harus membayar harga yang setimpal. Adi menatap sosok itu, dan meskipun hatinya bergetar-getar ketakutan, dia tahu satu hal. Keputusan ini adalah keputusan terberat dalam hidupnya. Apa yang harus aku bayar? Tanya Adi dengan suara rendah, namun penuh dengan tekad. Sosok itu tertawa pelan, suaranya mengerikan. Semua yang kau sayangi, itu adalah harga yang harus kau bayar, Adi. Adi menelan ludah. Hatinya berat. Hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku harus memilih, kan? Keesokan paginya, Sari bangun dengan senyum bahagia. Dia memandang bayinya yang terlelap dengan wajah penuh cinta. Namun, ketika matanya bertemu dengan mata Adi yang terlihat kosong dan lelah, Sari merasakan ada yang tidak beres. Adi, ada apa? Kau kelihatan lelah sekali. Tanya Sari khawatir. Adi hanya mengangguk, tetapi hatinya seperti tertusuk duri. Rasa bersalah dan takut semakin menghimpitnya. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya bahwa harga yang harus dibayar telah datang untuk mereka. Aku cuma butuh waktu untuk berpikir, jawab Adi akhirnya suaranya serak. Sari mengangguk, tetapi dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Adi bukanlah orang yang mudah disinggung, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berubah. Adi, Sari berkata pelan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Adi menatapnya dengan cemas. Apa itu, Sari? Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengintai kita. Aku merasa seperti ada yang sedang menunggu, mengamati kita. Adi menunduk, menekan perasaan yang terus meluap di dalam dirinya. Aku juga merasakannya, Sari. Aku tahu, berhenti sejenak, menggenggam tangan Sari dengan erat. Aku tahu kita akan menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang tak bisa kita hindari. Sari menatapnya bingung. Apa maksudmu, Di? Apa yang sedang terjadi? Adi menarik napas dalam-dalam, kemudian menghela berat. Aku telah membuat kesalahan di masa lalu, dan sekarang harga yang harus kita bayar sudah datang. Sari terdiam. Wajahnya berubah pucat, seolah dia bisa merasakan kebenaran dari kata-kata Adi. Apa yang harus kita bayar, Di? Tanya, hampir berbisik. Adi menggenggam tangan Sari lebih erat lagi. Perasaan bersalah semakin menekan dirinya. Sari, aku ingin kita tetap bersama. Tapi aku tahu ini adalah keputusan terberat dalam hidupku. Aku harus memilih antara hidupmu, hidup anak kita, atau aku. Sari menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Apa maksudmu? Makhluk itu perjanjian yang aku buat, Sari. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia akan datang. Dia akan mengambil semuanya yang aku cintai.
Itu adalah harga yang harus dibayar. Sari menunduk mencoba mencerna kata-kata Adi. Kemudian dia mengangkat wajahnya dengan tekad yang tiba-tiba muncul di matanya. Jika ini adalah harga yang harus kita bayar, aku tidak biarkanmu menanggungnya sendirian. Aku akan berjuang bersama. Adi terkejut mendengar kata-kata Sari. Tapi Sari, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang kehidupan kita, anak kita, semuanya. Jika aku harus memilih, aku tidak ingin kehilanganmu. Sari memeluk Adi mencoba menenangkan hatinya yang gelisah. Tidak ada yang harus dipilih, Di. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, apapun yang terjadi. Kita punya keluarga sekarang dan kita harus melindungi mereka. Namun di dalam hatinya, Adi tahu bahwa tak ada yang bisa menghentikan perjanjian itu. Tak ada yang bisa mencegah apa yang telah ditulis di takdir mereka. Malam itu, Adi duduk di ruang tamu bersama Sari dan anak mereka yang masih tidur di samping mereka. Setiap detik terasa sangat berarti, seolah-olah ini adalah waktu terakhir mereka bersama. Tiba-tiba suara kabut datang. Sosok itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Saatnya tiba, Adi. Kamu harus memilih. Adi menatap makhluk itu, dan kali ini dia sudah tidak takut lagi. Aku tahu. Kehidupanmu adalah milikku, atau hidup mereka adalah milikmu. Pilihlah sekarang, Adi. Dengan segenap keberanian, Adi menatap makhluk itu dan berkata dengan tegas, aku memilih mereka. Mereka adalah milikku. Aku tidak akan menyerahkan mereka untuk apapun. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Kau telah milih. Tapi ingat, harga itu tidak pernah bisa dikembalikan. Keputusan yang telah diambil Adi menggema dalam keheningan malam. Tidak ada yang terdengar selain desir angin dan suara langkah makhluk itu yang semakin mendekat. Namun kali ini Adi tidak mundur. Sari yang duduk di sampingnya menggenggam tangannya dengan erat tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Apa yang akan terjadi, Di? Tanya Sari dengan suara pelan meski ia berusaha terlihat tenang. Adi menatapnya. Matanya penuh ketegasan yang menggetarkan hatinya. Aku sudah memilih, Sari. Aku memilih kalian. Aku akan melindungi kalian dari semua ini. Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia tahu di dalam dirinya ada perasaan yang sama kuatnya, keinginan untuk melawan, untuk tidak menyerah. Namun di saat yang sama ia merasakan bahwa mereka tidak akan mampu melawan kekuatan yang lebih besar dari mereka. Tiba-tiba kabut tebal kembali menyelimuti rumah. Suara tertawa itu semakin keras, dan Adi merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin berat. Makhluk itu muncul di depan mereka, sosok yang selalu mengintai mereka, kini semakin nyata. Pilihanmu telah dibuat, Adi. Sekarang saatnya menuntut bayarannya. Suara itu bergema, menggetarkan setiap inci tubuhnya. Adi berdiri, menatap makhluk itu tanpa rasa takut. Aku tahu apa yang harus aku bayar. Ambil aku, jika itu yang kau inginkan. Jangan ganggu mereka. Makhluk itu tertawa semakin keras dan bayangannya semakin membesar. Itu adalah pilihan yang bodoh, Adi. Mereka tidak akan selamat jika kau pergi. Mereka akan terjatuh tanpa arah. Hidupmu adalah jaminan untuk keselamatan mereka. Adi menggenggam tangan Sari lebih erat berusaha menguatkan dirinya. Jika aku harus pergi, mereka akan tetap hidup. Itu adalah keputusan terakhirku. Tak lepasnya ikatan. Makhluk itu mulai bergerak. Mendekati Adi dengan kecepatan yang tidak bisa dihentikan. Hawa dingin yang berasal dari tubuh makhluk itu semakin menyelimuti sekeliling mereka. Sari berdiri, hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena ketakutan yang membekukan seluruh dirinya. Di jangan pergi, tangis Sari. Air matanya mengalir deras. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Anak kita membutuhkanmu. Adi menatap Sari dengan mata penuh kasih. Sari, aku sudah memilih. Ini untuk kalian, untuk anak kita. Aku akan selalu ada di sini, di dalam hati kalian. Dengan satu langkah maju, Adi mendekati makhluk itu. Dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar, tapi tidak ada lagi keraguan di dalam dirinya. Ketika makhluk itu mengulurkan tangannya, Adi menutup mata dan merasakan sentuhan dingin itu mengelilinginya. Kau sudah membuat keputusan, Adi. Kini kau akan menerima akibatnya. Dalam sekejap, tubuh Adi menghilang seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Sari berteriak, berlari hendak menghampirinya, tetapi tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pagi itu Sari terbangun dengan kepala yang terasa berat. Bayinya yang masih tidur di sampingnya memberikan sedikit kenyamanan di tengah kepedihan yang terasa menyesakkan. Saat dia memandang sekelilingnya, rumah mereka tampak sunyi. Adi tidak ada di sana. Tidak ada suara langkah kaki atau percakapan hangat di pagi hari. Dia merasa seperti bagian dari dirinya hilang.
Namun, meski kesedihan menguasai hatinya, Sari tahu bahwa dia harus kuat. Bayi mereka membutuhkan perhatian dan cinta yang tak terhingga. Sari menggendong anaknya dengan hati-hati, mencium keningnya dengan penuh kasih. Adi, aku berjanji akan menjaga dia, menjaga kalian berdua. Aku tidak akan membiarkan semuanya sia-sia, bisiknya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Sari merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Kabut yang tebal mulai menyelimuti rumah mereka dan ada keheningan yang menggelisahkan. Sosok yang familiar muncul di hadapannya, makhluk itu yang pernah datang untuk menuntut harga. Kehidupanmu telah berubah, Sari. Kau dan anakmu tidak akan terluka. Itu adalah hadiah untuk pengorbanan Adi. Sari menatap makhluk itu dengan kesedihan mendalam, tetapi ada secercah harapan di dalam dirinya. Dia memberikan semuanya untuk kami. Itulah harga yang harus dibayar. Tapi perjanjian ini masih berlaku. Tidak ada yang akan mengganggu hidup kalian lagi. Makhluk itu menghilang begitu saja, meninggalkan Sari dengan perasaan campur aduk kekosongan yang dalam, tetapi juga rasa terima kasih yang tak terungkapkan. Beberapa bulan berlalu, dan Sari mulai membangun kembali hidupnya. Dia mengurus ladang dan merawat anak mereka dengan sepenuh hati. Meski Adi sudah tiada, perasaan cinta dan pengorbanan itu tetap hidup di dalam dirinya. Setiap hari dia mengingat Adi dengan penuh rasa terima kasih. Bayi mereka tumbuh dengan sehat, penuh keceriaan. Sari tahu dia harus menjaga agar anak mereka tidak tumbuh dengan beban yang tak perlu. Masa depan masih menanti dan dia akan melangkah dengan penuh harapan meski tanpa Adi di sampingnya. Namun, satu hal yang pasti, Sari tahu Adi selalu ada dalam hatinya.